guys, selamat pagi dengan saya lagi, Parker. Pertama-tama saya mau kasih tahu guys, hari ini dingin banget. Sini jam 8 pagi, jadi baru bangun mau siap-siap ketemu temen karena saya mau ambil orderan sama dia. Aku ada order sambal cumi asin, jadi sebelum pergi sana aku mau ke gym dulu dan lakukan aktivitasnya baru ketemu dia. Jadi ikuti saja. Terus jangan lupa dukung dan subscribe saluran YouTube saya. Hari ini saya buat vlognya aktivitas saya hari ini. Baru bangun, ini kamar gua agak berantakan. Jadi mau mandi dulu. Udah selesai mandi, sekarang gua pakai krim muka untuk menjaga kelembapan kulit gua karena kan musim dingin kan dingin banget, kering. Terus kalau musim panas juga sama, rutinitasnya masih sama, tapi makeupnya itu yang kayak bukan makeup sih, termasuk perawatan muka itu yang simple doang. Nah, gue tunjukin ya. Ini perawatan muka gue, Garnier. Gue pakai ini udah lama banget, udah 15 tahun lebih. Khusus belinya di Indo karena di Selandia Baru itu ada, cuma kualitinya berbeda, jadi kurang sesuai. Jadi gue pakai ini. Pertama gue pakai serumnya dulu karena kulit gue agak sensitif, tapi ini bagus untuk yang kayak kulit yang sensitif gitu menurut gue ya. Pakai ke muka. Kenapa kita harus pakai krim muka gitu? Biar apa, kayak moisturizer gitu, biar perawatan itu muka kita nggak keriput. Pertama itu nggak ada keriputnya, terus lembab, nggak apa, banyak lah ya keuntungannya. Jadi gue kasih gini aja ke bagian-bagian yang diratain pakai tangan, atau gue kasihnya ke jam ke telapak tangan ini. Ini bagus banget. Ini white, kayak bukan whitening sih, ini yuzu lemon ya. Terus giniin. Gue pakai pembedak itu, gue nggak meratakin dulu, baru gue usapin biar merata. Terus bagian leher juga perlu, karena gue nggak ketutup kan. Ini rutinitas gue sih, kalau pergi kerja, pergi mana itu gue harus pakai krim, karena matahari sini juga kalau misalkan musim panas itu nyengat banget. Untuk melindungi kita dari kanker kulit gak perlu. Ini kan musim dingin, jadi kalau pakai musim dingin tuh kita memang perlu barang-barang kayak gini. Terus ini bukannya ini ya, ini Body Shop tapi udah tutup di sini, udah pilot, udah bankrupt. Gue pakai lotionnya buat tangan sama kaki. Ini Morrigan, ini dari yogurt, jadi dia nggak berminyak lengket gitu tuh, enggak ya. Gue banyak sih lotion yang lain, kayak tergantung mood, tapi ini gue suka banget karena dia nggak lengket ke badan. Wangi Morrigan ini. Tadi gue lupa pakai ini untuk penumbuh rambut karena rambut gue rontok banget, jadi dokternya suruh gue pakai ini, sama kasih obat juga, karena di keluarga gue tuh nggak ada yang nama kayak botak itu, nggak ada. Cuman gue tuh sejak pindah ke sekolah di Selandia Baru ya, itu rontok banget, jadi gue pakai ini mahal banget sih, cuman dia ada apa, orang bilang ada perubahan, sorry, udah lama jadi ingat bahasanya, perubahan. Jadi itu dulu ini nih nggak ada rambut, jadi tuh kayak rontok hebat, jadi mungkin karena stres, tapi sekarang udah mendingan. Namanya Regain, gak tau lah namanya gimana, cuman ya seperti itu. Udah siap, jadi tinggal pakai baju, siap-siap pergi gym dan ketemu teman. Udah siap, tinggal berangkat. Cuaca hari ini bagus banget. Biasanya hujan kalau gua nggak kerja, hari libur itu dia hujan, tapi hari ini bagus banget cuacanya. Tuh lihat, bagus kan cuacanya? Tuh.
Jadi biasanya gue pergi gym, kalau nggak kerja pergi gymnya itu melakukan aktivitas gue di pagi hari, biasanya jam 9-10 gitu. Jadi pergi gym dulu, kalau nggak habis pulang kerja gue biasanya itu pulang kerja jam 2, jadi 1 jam baru pergi gym. Habis itu makan, aktivitas lainnya lagi. Rutinitasnya dibilang padat, nggak padat, tapi terkadang padat banget. Jadi jadi pergunakan waktunya sebaik mungkin gitu. Terus harus disiplin juga gitu. Sedih banget kalau pagi hari tuh agak dingin kayak gini nih, jarang orang keluar. Terus New Zealand juga kondisi ekonominya juga terlalu bagus, jadi banyak orang yang tidak mau keluar kayak belanja gitu, udah agak jarang karena banyak juga yang kayak di redundant, diberhentikan kerja. Banyak di sini sekarang cari kerja di New Zealand itu susah banget. Jadi satu pekerjaan itu bisa yang melamar itu 500-600 orang. Ada yang sampai ribuan, itu tergantung posisinya apa. Biasanya ke posisi yang basic itu aja, kayak sebagai pelayan gitu aja, itu bisa 100-an sampai ribuan yang lamar kerja. Terus terang, gua senang banget kalau musim dingin. Enak cuacanya. Gua nggak suka panas. Kalau panas itu gua sering sakit. Kalau panas gue sakit kepala, kalau ini gue nggak terlalu. Asalkan nggak berangin. Kalau anginnya kuat dingin. Kalau misalkan dia pun dingin sampai 3-4 itu, asalkan nggak ada angin gue suka. Kalau ada angin itu kayak nggak enak gitu. Kayak gini loh kehidupan di Selandia Baru. Cuacanya. Kebanyakan orang sini kemana-mana jalan kaki. Jadi kalau pakai mobil itu kecuali yang jauh-jauh. Kalau dekat-dekat kebanyakan jalan kaki. Makanya orang sini banyak sehat-sehat orang tuanya, karena orang tua sini suka jalan-jalan di pagi hari. Biasa di taman, di mana gitu. Cuacanya bagus banget kan? Biarpun cuacanya kayak cerah banget, tapi nggak panas, dingin. Dia hangat dikit doang, tapi dingin dia. Gini. Ada orang tua yang senam Chi, itu bagus banget. Ada satu orang tua yang pakai topi itu tua banget. Biasa dia say hi sama gua. Jadi ya seperti ini loh kehidupan di Selandia Baru pagi hari kayak gini. Ya orang keluar jalan pagi, ngopi. Kalau ada yang kerja pergi kantor. Biasanya sih kantor masuk sini ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada jam 9, tergantung. Biasa pergi awal karena ada kerjaan. Kalau enggak mereka perginya jam 9, jam 8 gitu. Tergantung posisi. Bagus ya cuacanya. Enak banget. Kalau biasanya gue sialnya kalau lagi hari libur kerja, off day gitu, hujan lebat ya. Tapi hari ini mendukung banget. Jadi gue nge-vlog hari ini buat kalian. Jadi kita harus selalu berpositif dan pergunakan waktu sebaik mungkin. Jadi ada yang mau bertanya, kadang-kadang di sini sekolah, kerja, gimana ya, kalau ada waktu gue jawab semuanya. Kayak perusahaan ini udah 145 tahun. Ini perusahaan lokal ya, jual baju, fashion gitu. Aja ada bankrupt, udah tutup. Jadi udah tutup hampir sebulan. Ini arah gym gua. Jadi di atas lokasinya.
Ini gym sebulan tergantung member. Gua bayar 1 minggu hampir 150.000 dirupiahkan ya. Jadi kalau yang 150.000 itu bisa bawa temen. Udah di dalam, tinggal gua nge-gym. Tapi kalau nge-gym gua nggak bisa record, jadi gua harus terpaksa tinggalin, nanti continue lagi ke vlog selanjutnya. Tempat gymnya kayak gini. Gua hari ini buat chest day. Dada. Ini gua mulai jadi nggak bisa record karena nggak ada temen yang record, jadi nggak bawa tripod juga, jadi terpaksa harus gym skip untuk kalian. Biasanya gua ada di YouTube gua kayak workout session gitu ada, cuman itu 2 tahun yang lalu, bisa dilihat di sana. Gymnya udah selesai. Tadi yang record gua ada sebagian aku suruh orang yang random gitulah di gym, minta tolong orang Cina, jadi dia bantu gua rekamin. Tadi ada orang bule juga. Biasa aku di gym kalau nggak kenal gua minta tolong, pasti mereka bakalan bantu, jadi jangan malu. Jadi sekarang mau siap-siap ketemu teman. Sebelum itu gua beli bubble tea kasih mereka karena udah lama ketemu juga, jadi ketemu teman lama, jadi ikuti saja. Tempat yang gua sering beli bubble tea dulu, zaman gua sama teman gua suka nongkrong itu beli bubble tea yang brand ini enak banget kalau di Selandia Baru. Ini tempat yang gua sering minum kalau di Selandia Baru, karena brand lain gua nggak terlalu suka, tapi yang ini suka banget karena harganya nggak terlalu mahal, lebih enak rasanya dibandingin kayak merek lain. Harganya $27, itu kalau dirupiahin 270.000 ya, sekitar gitu kayak gini ya. Udah ada nih, udah dapat. Sekarang mau jalan ke tempat temannya. Mana-mana sini jalan kaki lebih sehat. Tuh, Sky Tower-nya. Gue biasanya sih kalau ada waktu gue jalan-jalan, pergi gym. Kalau nggak di rumah, lama kerjaan, cari kerjaan baru, biasanya kayak gitu. Jadi mau jalan sampai ke atas situ tuh. Teman gue kerja di situ. Dulu gue kerja di situ juga sebagai cleaner dulu waktu sekolah, waktu kerja 2 tempat. Di sini mau dibangun stasiun bawah tanah, jadi belum selesai. Udah hampir 10 tahun kayak gini. Kalau lihat ke bawah kayak gini. Udah lama nggak di sini. Biasa aku suka sini waktu gua tinggal di sekitar sini. Sky Tower-nya dari jauh bagus, tapi kalau dari dekat ya seperti ini. Ya kayak ginilah kehidupan di Selandia Baru. Dari tempat gym gue jauh, jalan sampai ke temen. Tempat kerja gue dulu itu sekitar 5 menit. Ini Sky City. Di dalamnya kasino, tempat orang judol-judol gitulah. Ini juga ada bungee jumping tuh, ada talinya. Bisa ada orang lompat dari atas ke bawah. Musim dingin jadi orang pakainya tebel-tebel. Ini sih kalau ada event, kalau Chinese New Year atau gimana, ada kelap-kelipnya kayak gini. Sini biasa kalau malam hari itu cantik banget, ada bunganya. Udah sampai tempat gua kerja dulu di situ tuh. Tapi bukan di stasiun TV, tapi bukan bagian kerja di TV-nya. Waktu itu di bagian cleaner. Di sana itu
tepi laut. Lampu merahnya nggak ada jalan kayaknya. Udah ditekan-tekan tapi nggak jalan. Itu mereka. Ini mereka tuh, teman gua. Teman seperjuangan. Ini cumi asin yang udah beli, sambal cumi asin. Ini udah masuk kerja, udah ketemu, mau pergi buat yang lain tempat cuci foto. Cepet banget. Pasti disuruh tunggu 1 jam, tapi gue sama dia ngomong lagi bisa nggak lebih cepat karena gue mau datang bolak-balik. Jadi katanya sekitar 15-20 menit. Ke supermarket mau beli beras karena beras di rumah udah habis. Sekarang ya mau beli barang itu di sini semua pada mahal. Apapun mahal sekarang. 40.000 1 kilo. Yang ini 1 kilonya 35.000. Jadi gue beli berasnya 2 kilo aja. Gua beli beras aja, jadi 2 kilo aja. Gua 2 kilo udah makan lama itu, jarang masak juga. Makan sushi dulu. Ini di Wellington ada yang chicken rice, harganya 100.000. Tadi berapa ya? Harganya 200.000. Gue sering makannya sih chicken on rice biasanya. Sushi ada, cuma agak jarang. Cuma coba yang ini. Biasa aku makannya di Sentir, tapi ini Mr. Katsu. Gak tau enak. Enak? Asin. Kenapa? Sama rasanya di kayak di Sentir gitu. Masih sushi ini sebenarnya ya, dia tuh waktu bikin sushi itu dia ada kasih gula, jadi dia sering makan banyak karena kalorinya agak tinggi juga. Satu porsi gini biasanya sih 300 gram nasinya, jadi untuk porsi diet oke lah. Enak banget, dia asin manis gitu. Itu tuh kasih orang suka gitu, terus jadi gampang makannya. Sweet? Yeah, that is sweet. But which one is? Because it's a lot of sauce in Japan. Oh, okay. Ya hidup di New Zealand itu ya, di Selandia Baru itu ya dibilang baru murah, Better one is mahal. Pompu. Tapi No, it's kalau ada kerja paling simpan duit sih oke lah. And also the taste is Nah, sering makan di luar bisa bangkrut. Terus terang aja ya, kalau gua masak di rumah ada tapi nggak sering, makan itu juga ada tapi nggak sering karena barang-barang sini pada mahal semua. Zaman gue dulu 10 tahun yang lalu murah. Mungkin nasi ini dulu ya, zaman dulu itu 70.000 60.000. It's really bad for the Ingat gua ya. kids. Sekarang mau 100.000. Yeah. Sini kalau lu makan satu porsi makan gitu nggak 250.000 tuh nggak jalan. Part of them works with the kids. Yes, meet Nggak selesai. Sekarang mau ke tempat lain, mau beli sesuatu sebelum balik ke rumah. Nih, yang mau cari kerja ada nih lowongan. Mau naik bus, mau jalan ke tempat lain, naik bus merah. Nih busnya, mau naik bus dulu. 70 sen, berarti 7.000. Di dalam bus menuju pulang. Sebelum pulang gue mau mampir ke toko Asia mau beli dupa buat sembahyang karena dupa di rumah udah hampir mau habis. Bus itu kayak gini nih, naik sekali 70 sen, jadi sekitar 7.000 lah. Sudah sampai di tempat
kita mau beli barang ini di jalannya ya, masih di jalannya. Baterai gua hampir mau habis, tinggal 18% dari pagi ngevlogs. Udah sampai. Ini supermarket Asia, supermarket yang akan kita datang hari ini. Mau beli dupa buat sembayang. Ini di Kerot, dekat tempat tinggal gua. Baterai gua juga udah mau habis, tinggal 18%, jadi bentar lagi mungkin off dia. Jadi semoga bisa selesai semua hari ini. Biasanya juga gym di sini, tapi karena tadi ikutnya banyak di city, jadi ketemu teman di city, jadi kebanyakan mau dibuat itu di city. Harga dupanya gua nggak tahu bedanya ya, jadi yang murah ini katanya untuk sembahyang Buddha punya. Aku beli 2 paket itu harganya tadi $13, 80 sen sekian lah. Kalau gue rupiahnya gue langsung genapin 10.000 $1 ya. Kadang-kadang $1 itu dia 9.800, 9.700, 9.600. Jadi aktivitas gue hari ini selesai. Dan jangan lupa juga guys, tolong support saya. Jangan lupa subscribe saluran YouTube saya, Ismi Hacker atau Cindo Batam. Gue ada di 2 YouTube, jadi di subscribe, mohon dukungannya. Dan sampai ketemu lagi, semoga kalian diberkati Tuhan, selalu dijaga Tuhan, dan diberikan kesuksesan yang sempurna. Jadi sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya, dan bye bye.